Salam Bapak Ibu, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh kemurahan-Mu kami dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam berkat-Mu. Sementara kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu ada bersama dengan kami, memberikan hikmat dan wahyu, sehingga firman menjadi makan bagi roh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita teruskan renungan kita. Seri Yonatan keempat, dan kali ini kita ada di 1 Samuel 18. Kemarin kita bicara ayat 1, hari ini kita bicara ayat 2 dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Amin. Ya, kelanjutan dari cerita kebersamaan Daud dan Yonatan ini, kita melihat bahwa akhirnya Yonatan, Daud dibawa ke istana, tidak dikasih pulang ke rumah bapaknya, artinya dia menjadi keluarga baru dalam keluarga istana Raja Saul. Bapak Ibu Saudara, kelanjutan daripada berpadunya jiwa Yonatan dan Daud itu akhirnya mereka berdua mengikat perjanjian. Nah, mengikat perjanjian ini apa kira-kira yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan? Sebelumnya kita melihat bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang luar biasa karena dimulai dari hati yang baik, hati yang mulia. Disebutkan dalam frase kedua ayat 3 bahwa ia mengasihi dia, maksudnya Yonatan itu mengasihi Daud itu seperti dirinya sendiri. Ini tidak diartikan secara lahiriah. Ini tidak diartikan banyak orang secara jasmani. Alkitab sekali lagi mendasarkan jika Yonatan mengasihi Daud itu karena Tuhan, karena roh Tuhan dan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua poin yang saya dapatkan kira-kira apa yang membuat mereka mengikat perjanjian. Yang pertama adalah bahwa Yonatan dan Daud itu memikirkan hal yang sama. Apa itu? Yaitu mereka sama-sama ingin memuliakan Tuhan. Sama-sama ingin bekerja untuk Tuhan. Dalam hati saya mendapatkan bahwa mereka berdua menyadari bahwa apa-apa yang mereka kerjakan, baik Yonatan dalam peperangan-peperangannya memperoleh kemenangan-kemenangan, maupun Daud juga yang pernah mengalahkan Goliat. Dengan jelas dia berkata bahwa engkau datang dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang atas nama Tuhan. Jadi Daud juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini karena Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi Daud itu dan Yonatan punya pikiran tujuan yang sama. Di renungan sebelumnya saya menyebut bahwa orang mudah menyatu di dalam dalam roh kudus, tapi tidak mudah untuk menyatu dalam alam jiwa. Kalau kita bicarakan tentang keadaan mereka berdua, Yonatan adalah panglima perang, Saul memiliki banyak kemenangan, posisinya tinggi. Kemudian Daud baru mengalahkan Goliat, juga posisinya sedang naik. Tapi bagaimana mungkin orang berdua ini bisa menyatu? Dalam kebanyakan orang ketika ini mulai muncul terjadi persaingan, saling iri hati. Mereka tidak akan saling cocok. Tetapi kenapa mereka bisa saling sama? Karena mereka punya pikiran yang sama, yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, atau penyebab mereka mengerjakan itu adalah alasan yang sama, yaitu roh Tuhan yang ada dalam diri mereka. Nah, dalam diri kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang tidak mudah terjadi dan ini pelajaran baik untuk kita. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita, kadang-kadang dalam pekerjaan di kantor kita, ketika ada orang yang lebih hebat, ada yang lebih mampu, kecenderungan kita menarik diri. Kita menjadi cemburu, kita menjadi marah, kita malah sebaliknya. Kalau dalam cerita itu mereka saling. Dalam cerita itu mereka memikirkan saling. Kan dasar pertama adalah Tuhan.
Nah, memang kalau kita lihat yang kedua juga, alasannya nanti aja juga karena Tuhan. Saya mendapatkan juga bahwa Yonatan dan Daud memikirkan bahwa Israel ini milik Tuhan, menjadi kerajaan itu juga tetap Tuhan yang memerintah. Oleh sebab itu ketika Saul itu tidak taat kepada Tuhan, Samuel diperintahkan untuk mengurapi Daud, artinya bahwa Tuhan yang memerintah. Jadi Yonatan dan Saul punya pikiran yang sama. Yang pertama adalah bahwa semua dilakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah Israel itu milik Tuhan. Israel dalam kepentingan kebersamaan itu adalah Tuhan yang utama. Mereka lebih mengutamakan kebersamaan umum itu daripada dirinya sendiri. Kalau cerita ini ada dalam zaman modern atau orang tidak di dalam Roh Kudus atau orang dalam kuasa Roh Kudus, saya nggak yakin mereka bisa bersepakat membuat perjanjian. Itu mustahil. Kita saja di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang anak-anak muda satu keluarga ketika temannya, kakaknya berhasil, adiknya lebih baik, kecemburuan muncul. Yang lain mulai mengundurkan diri, yang lain tambah sombong. Suami istri ketika salah satunya lebih baik, lebih menghasilkan banyak uang, yang satu menjadi sombong, yang satu mengundurkan diri. Dan akhirnya keadaannya menjadi buruk. Di tengah-tengah pelayanan, ketika para pelayan melihat munculnya jiwa-jiwa yang baru, munculnya pelayan-pelayan, mulai orang-orang yang mulai punya potensi untuk melayani. Banyak pelayan-pelayan yang lama tidak gembira, tidak senang, cemburu, mengundurkan diri, menjauhkan diri. Tidak seperti pelajaran Daud ini dan Yonatan, hamba-hamba Tuhan ketika muncul di tengah-tengah jemaat, orang-orang yang diurapi, kepandaiannya, keahliannya lebih, dan mulai membatasi gerak langkah mereka. Dan ini hal-hal yang tidak rohani, dan tentu ini tidak hanya rohani yang dibicarakan, ini lebih kepada keberadaan jiwa kita, bahwa kita memiliki kepentingan-kepentingan untuk kita dimuliakan, kita dipuji, kita ada di tingkat yang lebih, dan kita adalah yang semua dan semua. Ada banyak kita mudah tersinggung, ada mudah kita mengundurkan diri, kita mudah saja, saya tidak tahu, saya tidak mau ikut. Kenapa? Karena bukan saya. Kenapa kamu tunjuk yang lain? Kenapa diangkat yang lain? Kenapa tidak saya? Ini bicara tentang hal-hal yang terbalik dengan apa yang dikerjakan oleh Yonatan dan Daud. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita semua, jemaat Tuhan, dan juga kita sekalian hamba-hamba Tuhan belajar dari iman Yonatan ini. Yonatan ini sangat rendah hati. Yonatan itu lebih memikirkan Tuhan daripada memikirkan dirinya sendiri. Nah, nanti perjanjiannya itu apa? Perjanjiannya itu adalah tetap mereka bicara tentang pekerjaan Tuhan, yang Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi ada orang suka bicara Tuhan dan visinya, Tuhan dan pekerjaannya katanya. Kalau bicara Tuhan, semua bicara Tuhan. Tapi soal visinya tunggu dulu, soal pekerjaannya tunggu dulu. Aku dapat keuntungan enggak? Aku ada di sana enggak? Aku dihargai enggak? Aku dapat apa di sana? Kalau aku enggak dapat ke sana, ya visi Tuhan ya visimu lah, visiku visi sendiri. Dan tujuanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, sangat tidak mudah untuk bisa merendahkan diri seperti Yonatan. Sungguh tidak mudah untuk melepaskan harga diri, kesombongan, dan apa yang ada pada kita ini seperti Yonatan. Saya mau mengajak kepada kita, baik jemaat Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah gereja lokal, hamba-hamba Tuhan, di pelayanan, di gereja lokal, kita akan bahagia ketika ada banyak orang yang tumbuh. Yonatan bahagia karena muncul Daud. Nanti akan kita bicara di pelajaran selanjutnya ayat yang keempat. Kita akan bahagia lihat banyak orang-orang yang mulai tumbuh dalam karunia, dalam pelayanan, dalam kepercayaan, dalam SDM, dalam kreativitas. Kita bangga, kita senang. Saya berdoa dalam pelayanan saya, muncul, silakan muncul. Nanti kalau Anda muncul punya karunia pelayanan, bisa melayani lebih hebat dari kepercayaan Tuhan dalam diri saya, tidak apa-apa, silakan. Ini Tuhan punya. Dan itu membuat indah. Dan saya secara pribadi, saya selamat. Saya tidak sakit hati. Saya tidak menjadi merasa direndahkan. Tidak apa-apa, silakan begitu. Nah, yang terjadi adalah ada banyak di antara kita itu berhenti ketika menemukan hal-hal yang tidak baik dalam perjalanannya.
Nah, memang kita tidak tahu apakah Yonatan dan Daud ini sudah berjumpa sekian lama, tidak diceritakan. Di sesi selanjutnya sudah saya sampaikan bahwa baru sekali mereka bertemu di ayat itu adalah waktu mereka mengalahkan Goliat. Tetapi tetap di atas segalanya, semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat pekerjaan-pekerjaan besar, yang ingin melihat hal-hal besar, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik dalam jemaat. Mari kita belajar mengikatkan diri seorang dengan yang lain. Tentu yang pertama karena ada Tuhan dalam diri kita dan untuk memuliakan Tuhan, itu yang utama. Yang kedua, lihatlah ada pekerjaan-pekerjaan baik. Kita melihat bahwa ada banyak bapak-bapak tidak bisa bersepakat dengan istrinya. Istrinya tidak bisa sepakat dengan suaminya. Sementara keadaan semakin buruk, semakin tidak baik. Tidak ada yang mau merendahkan diri. Semua ingin kebenarannya yang dinyatakan. Tidak dapat matanya terbuka bahwa gara-gara mempertahankan keadaan itu, suasana yang di sekelilingnya makin tidak baik. Keluarga makin tidak baik. Tapi tetap saja dia bertahan. Aku yang benar. Aku tidak ingin merendahkan diri. Aku tidak mau disalahkan. Aku tidak mau dikoreksi. Dan itu membuat keadaan berjalan makin tidak baik. Nah, kita belajar dari Yonatan dan Daud ini. Yonatan pribadi yang sangat rendah hati. Dia bahkan mau bergabung dan bikin perjanjian dengan Daud. Nah, kita pikirkan kira-kira apa perjanjian Yonatan dan Daud. Tidak ditulis memang, tapi satu kali memang Yonatan pernah minta kepada Daud supaya satu kali dia ingat kepada keturunannya. Dan itu dikerjakan oleh Daud. Dan perjanjian-perjanjian lain nanti ada di ayat-ayat selanjutnya bahwa akhirnya akan terjadi sesuatu yang baru. Jadi melalui kebersamaan mereka, kesepakatan mereka, saling merendahkan di antara mereka, akan terjadi hal-hal yang baru. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi kita bersyukur bahwa melalui ayat 2 dan 3 khususnya ini bahwa ayo kita berpikir bahwa semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan, semua dikerjakan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ayo kepentingan yang lebih besar itu lebih diutamakan. Kepentingan untuk keluarga kita lebih diutamakan. Kepentingan untuk jemaat Tuhan lebih diutamakan. Kepentingan kalau Bapak Ibu kerja di kantor, di sekolah, pekerjaan yang banyak itu diutamakan daripada hanya kepentingan saya, kepentingan diri sendiri, kepentingan sebagai pemimpin, kepentingan sebagai jemaat, kepentingan sebagai keluarga, dan itu kita pertahankan sementara kita tidak mendapatkan kemajuan, kita tidak mendapatkan progres ketika kita mempertahankan diri seperti ini. Jadi hari ini kita belajar dari Yonatan dan Daud yang sama-sama melihat Tuhan dan kepentingan Tuhan, melihat kepentingan yang lebih besar itu menjadi yang utama daripada kepentingan kita secara pribadi. Dan kita harus belajar untuk merendahkan diri. Beberapa kita memang egois, beberapa kita kadang-kadang keras hati, beberapa kita memang menjadi pemarah dan kita tidak dapat merendahkan diri. Ini kita belajar dari Yonatan dan Daud supaya kita memperoleh berkat yang lebih. Tuhan berkati, kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami tahu tidak mudah untuk dapat mengerjakan semua untuk Tuhan dan karena Tuhan. Tidak mudah bahwa kami harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada hati kami. Kadang-kadang kami harus rugi, kadang-kadang kami harus direndahkan, kadang-kadang harus berkorban lebih banyak. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, baik dalam keluarga maupun dalam jemaat, kami merelakan diri sama seperti Yesus sudah melakukannya bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran Yonatan hari ini bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami kadang-kadang tidak dapat melepaskan kepentingan kami demi orang lain. Ampuni kami dan berkati kami. Dimanapun kami berada. Yang lemah Tuhan teguhkan, kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang susah Tuhan beri penghiburan. Hari ini sukacita-Mu ada bersama dengan kami semua. Di dalam nama Yesus, berkati negeri kami Indonesia. Terus pulihkan supaya keadaannya semakin baik. Kalau hari ini kami dengar keadaannya tidak baik, Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya damai sejahtera dari Bapa di surga dalam kasih Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kami di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Kita bertemu kembali di renungan selanjutnya.